Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada hari ini, di mana pada hari ini Bu Maya akan membahas tentang materi deadlock dan thread. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya pada beberapa pembahasan yang pernah Bu Maya sampaikan itu mengenai deadlock dan thread ini pernah kita temui sebelumnya ya. Untuk deadlock itu adalah satu keadaan di mana sudah tidak bisa bergerak karena maju juga tidak bisa, mundur juga tidak bisa, jadi stagnan di situ ya. Kemudian untuk thread sendiri ini adalah satu bentuk yang terkait dengan penjadwalan kalau yang kemarin pada pembahasan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang khusus tema deadlock dan thread tadi. Baiklah, sekarang kita akan membahas dulu yang pertama adalah deadlock. Deadlock ini sesuai dengan pengertiannya adalah suatu situasi dan kondisi atau keadaan di mana dua atau lebih proses itu saling menunggu. Saya ulangi sekali lagi, satu keadaan di mana dua atau lebih proses itu saling menunggu, meminta resource atau sumber daya untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Jadi ada dua proses atau lebih, ada beberapa gitu ya, di mana saling menunggu untuk meminta sumber daya supaya bisa dijalankan pada proses tersebut, tapi permintaan sumber daya tersebut juga tidak ada batas waktunya sampai kapan. Nah, tentunya untuk mengatasi hal seperti ini sistem operasi harus menyediakan satu sistem tersendiri supaya tidak terjadi yang namanya deadlock. Karena kalau sampai ini terjadi, berhenti. Ya, atau mungkin yang kita kenal ada istilah kalau komputer itu hang. Seperti itu ya. Jadi berhenti, diklik juga nggak bisa, kemudian digerakkan dari sisi mouse atau mungkin pakai keyboard secara manual juga tidak bisa. Akhirnya langkah terakhir ya dimatikan atau di restart seperti itu. Nah, ini adalah pemahaman dari istilah deadlock. Nah, untuk keadaan deadlock sendiri ini dapat dicontohkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sebagai contoh saja, diilustrasikan di sini adalah traffic light ya, sebuah traffic light di sini yang cukup padat ternyata. Diperhatikan pada setiap persimpangan 4 ini itu terjadi deadlock tadi ya, atau pemberhentian tadi ya, karena masing-masing ingin bergerak maju dari setiap jalan yang dilalui seperti itu. Nah, di sini solusinya kalau menemui kejadian seperti ini, traffic light ya, adanya traffic light di mana traffic light nanti akan mengatur dengan menggunakan tanda berupa lampu tadi yang mengizinkan arus ke satu arah atau ke arah lainnya dalam suatu waktu tertentu. Jadi dari traffic light ini sudah ada waktunya, sudah ada temponya sendiri bagaimana kendaraan tadi, arus tadi bisa berjalan pada satu waktu. Ada batasannya. Ya, dan diberikan kesempatan, mana yang diberi kesempatan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, semua mobil hanya boleh belok kiri atau kanan. Nah, dengan keadaan seperti ini tentunya akan mengurangi yang namanya stagnan tadi atau tidak bisa berjalan. Bisa dilihat misalkan ini terjadi salah satu saja diurai untuk bergeser ke sebelah kiri atau kanan beloknya, itu nanti simpul yang tadinya tidak bisa diurai tadi akan bisa terurai pelan-pelan ya, karena sudah ada satu hole atau satu lubang atau satu jalan untuk bisa dilewati seperti itu. Nah, ini tadi untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kondisi dari keadaan ini itu diilustrasikan seperti ini. Hanya satu mobil boleh menempati setiap persimpangan pada suatu waktu atau yang dikenal dengan istilah mutual exclusion. Kemudian yang kedua, mobil boleh diam
di persimpangan ketika menunggu untuk sampai ke persimpangan yang berikutnya atau dikenal dengan istilah halt and wait. Nah, berikutnya mobil tidak dapat dipindahkan dari tempatnya pada arus lalu lintas. Hanya dapat jalan ke depan atau disebut dengan istilah no preemption. Kemudian yang keempat, kumpulan mobil dalam situasi deadlock termasuk juga mobil yang ada di tengah persimpangan atau yang dikenal dengan istilah circular waiting. Nah, jadi dari contoh adanya kemacetan dari sebuah arus lalu lintas di sini yang solusinya diberikan sebuah traffic light dan aturan bahwa semua mobil hanya boleh belok kiri atau kanan, itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, gambaran dari keadaan siklus yang ada di arus lalu lintas ini itu bisa digambarkan juga sebagai situasi deadlock, di mana dalam situasi deadlock itu ada beberapa istilah. Satunya namanya mutual exclusion. Jadi satu mobil hanya boleh menempati setiap persimpangan. Tidak boleh menempati persimpangan beberapa ya. Setiap persimpangan itu hanya boleh dilewati satu mobil pada satu waktu. Istilah ini disebut dengan mutual exclusion. Nah, kemudian yang kedua ada halt and wait. Jadi mobil itu hanya boleh diam ketika menunggu untuk sampai ke persimpangan berikutnya. Tidak boleh melakukan aktivitas bergerak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, no preemption. Mobil tidak dapat dipindahkan dari tempatnya, hanya dapat jalan ke depan. Mundur juga tidak bisa, bergerak juga tidak bisa ke kanan kiri, intinya arahnya hanya ke depan. Kemudian yang keempat, circular waiting. Kumpulan mobil dalam situasi deadlock, ya, termasuk juga mobil yang ada di tengah-tengah. Ini disebut dengan circular waiting. Nah, untuk contoh lainnya dari keadaan deadlock ini, selain contoh arus lalu lintas yang cukup padat tadi, misalkan pada suatu komputer itu terdapat dua program, sebuah tape drive dan sebuah printer. Nah, program A ini mengontrol tape drive. Sementara untuk program B itu mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A itu meminta printer. Tetapi printer masih dipergunakan. Ya, jadi pada satu kondisi itu ada, padahal sudah dibuat satu kondisi, A itu khusus controlling untuk tape drive, B itu controlling untuk printer. Tapi ada satu kondisi di mana program A meminta printer, tapi printernya masih digunakan. Nah, berikutnya ada kondisi juga di mana B itu meminta tape drive. Sedangkan A masih melakukan controlling terhadap tape drive tersebut. Nah, dua program ini memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mau mengalah. Ya. Nah, kondisi inilah yang kemudian disebut dengan deadlock atau pada beberapa buku disebut deadly embrace. Ya, jadi kondisi di mana program A itu khusus untuk tape drive, program B untuk printer, ada satu sikon program A meminta untuk menggunakan sumber daya printer, tapi masih digunakan oleh program B. Kemudian ada juga satu saat kondisi di mana program B ingin meminta untuk menggunakan sumber daya tape drive, tapi masih dipergunakan oleh program A. Ya. Nah, ini tidak mau saling mengalah untuk memberikan tadi. Sementara di luar sana, di lain itu masih ada program-program lain yang membutuhkan sumber daya dua ini, baik printer maupun tape drive untuk dipakai. Karena keduanya masih nggak mau mengalah, otomatis program lain tidak bisa menggunakan sumber daya tersebut, baik tape drive maupun printer. Nah, ini adalah kondisi atau sikon yang disebut dengan deadlock. Ya. Itu tadi adalah contoh lainnya.
Nah, kemudian berikutnya kita membahas tentang penyebab deadlock. Yang pertama yaitu mutual eksklusif, di mana mutual eksklusif ini adalah proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakan. Namanya mutual eksklusif ya, proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakan. Sifatnya HM, hak milik untuk sumber daya yang dipegang saat itu. Jadi hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Karena sudah diberikan HM tadi ya, hak milik ya. Proses lain yang juga ingin menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Jadi kalau ada proses lain yang akan menggunakan sumber daya tersebut, menunggu dulu sampai selesai. Ya, nah ini namanya mutual eksklusif di sini. Suatu proses hanya dapat menggunakan secara langsung sumber daya yang tersedia secara bebas. Ya, jadi sekali lagi untuk mutual eksklusif ini satu proses memiliki hak milik pribadi atas sumber daya yang dipegang, bisa digunakan sebebas-bebasnya sampai selesai. Sementara proses yang lain seandainya ingin menggunakan sumber daya tersebut, harus menunggu dulu sampai proses ini selesai menggunakan. Nah, bagaimana dengan proses-proses lainnya? Proses-proses lainnya tetap masih bisa menggunakan sumber daya yang lain, asal sumber daya yang tersedia secara bebas. Jadi bukan yang sudah ada HM-nya. Ini berbeda ya. Jadi di sini yang disebut dengan mutual eksklusif. Disebut eksklusif karena untuk private, untuk sendiri dulu saja. Jika sudah selesai, baru nanti diberikan kepada proses lain. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua, hold and wait. Hold and wait ini pengertiannya beberapa proses yang saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Apapun itu, suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses yang lain. Pada saat yang sama, kemungkinan adanya proses lain yang juga mengalami hal serupa dengan proses pertama itu cukup besar terjadi juga. Ada kemungkinan banyak terjadi, ya. Akibatnya, proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang dimintanya itu dilepaskan. Sambil menunggu, sumber daya yang telah dimilikinya pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya miliknya. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab deadlock, adanya hold and wait. Jadi kalau digambarkan sekali lagi, maksud dari sub hold and wait ini adalah beberapa proses itu sambil menunggu itu menahan sumber daya yang dipegang saat itu, yang sudah dipakai. Ya, selama dia belum dapat sumber daya baru, maka sumber daya yang dia pegang tidak akan dilepas. Nah, sementara itu di sisi lain banyak juga proses-proses lain yang berlaku seperti itu. Ya, mereka masing-masing memegang sumber daya yang dimiliki, yang sudah dipakai dan tidak mau melepas. Akhirnya terjadilah sikon saling menunggu sampai sumber daya yang lain itu dilepaskan dan bisa dia pakai seperti itu. Ya. Nah, ini yang terjadi yang menyebabkan deadlock setelah mutual eksklusif. Kalau mutual eksklusif tadi kan karena proses merasa HM, merasa miliknya, ya akan dipakai sumber daya itu selama yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, padahal di sisi lain mungkin ada proses-proses lain yang menginginkan penggunaan sumber daya tersebut. Dan proses ini harus menunggu. Proses menunggu inilah yang menyebabkan terjadinya deadlock. Yang kedua, hold and wait ini juga sama. Ketika sebuah proses itu sedang
menggunakan sumber daya yang dimiliki dan sudah selesai, dia akan menunggu untuk menggunakan sumber daya lain, tapi menunggu dilepaskan. Nah, sambil menunggu dilepaskan itu dia juga tidak akan melepaskan sumber daya yang sudah dia pakai sebelumnya. Nah, kejadian inilah yang menyebabkan adanya saling menunggu dan saling menahan sumber daya yang dimilikinya tadi. Itu akan menyebabkan deadlock. Yang ketiga yaitu circular waiting. Kondisi yang membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama biasanya membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses yang kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses ketiga. Dan ini terjadi seterusnya sampai proses ke N-1 yang membutuhkan sumber daya milik proses ke N. Terakhir, proses ke N ini membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu karena merupakan lingkaran yang tidak pernah berhenti. Ya, jadi di sini proses pertama membutuhkan prosesnya dari yang kedua, proses kedua membutuhkan sumber daya dari proses ketiga dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, ternyata yang terakhir ini membutuhkan sumber daya dari proses yang pertama, akhirnya kembali lagi membentuk lingkaran seperti ini. Nah, dan yang terjadi adalah saling menunggu. Itu disebut dengan circular waiting, lingkaran menunggu ya di sini ya. Kemudian yang keempat adalah no preemption. Sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakan. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Nah, ini disebut dengan no preemption juga menjadi penyebab terjadinya deadlock ya. Jadi di sini untuk no preemption ini sumber daya hanya dapat dilepaskan setelah ia selesai digunakan oleh proses. Nah, proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu dulu sampai sumber daya itu bisa diambil dari proses yang memiliki sebelumnya. Itu tadi adalah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya deadlock. Nah, berikutnya kita akan melihat pada strategi untuk menghadapi deadlock. Di antaranya yang pertama prevention. Memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock yang tidak berlaku. Kemudian avoidance adalah sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Ini menurut algoritma Banker. Berikutnya adalah detection and recovery, yaitu membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya. Kemudian melakukan recovery algoritma Ostrich. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk menghadapi terjadinya deadlock. Berikutnya ada 4 metode untuk mengatasi deadlock yang akan terjadi. Apa saja? Yang pertama yaitu strategi Ostrich, di mana pendekatan yang paling sederhana adalah dengan menggunakan strategi burung unta. Masukkan kepala dalam pasir dan seolah-olah tidak pernah ada masalah sama sekali. Ini adalah strategi burung unta ya. Beragam pendapat ini muncul berkaitan dengan strategi ini. Menurut para ahli matematika, cara ini sama sekali tidak dapat diterima dan semua keadaan deadlock itu harus ditangani, bukan dibiarkan ya seakan-akan tidak ada masalah seperti itu. Sementara menurut para ahli teknik, jika komputer lebih sering mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan hardware, error pada kompilator atau bugs pada sistem operasi, maka
ongkos yang dibayar untuk melakukan penanganan deadlock itu sangat besar dan lebih baik mengabaikan keadaan deadlock tersebut. Ini menurut para ahli teknik, ya. Jadi mereka memiliki pandangan karena itu sudah rusak disebabkan oleh kegagalan hardware, error pada kompilator, dan bugs pada sistem operasi, di mana keadaan ini merupakan permasalahan yang cukup rumit, ya sudah diabaikan saja. Metode ini diterapkan pada sistem operasi Unix dan Minix. Ini dari strategi ostrich. Nah, berikutnya mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering dipergunakan. Metode pencegahan itu dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang cukup buruk. Ya, jadi salah satunya di sini mengatasi deadlock itu yang pertama strategi ostrich tadi. Ada satu pakar yang berpendapat bahwa sudahlah seakan-akan dibuat tidak ada masalah, diabaikan. Nah, kemudian ada lagi yang dari sisi pandangan para teknik kalau dari sisi matematika tadi, semua keadaan ini harus ditangani segera, apapun masalahnya. Kalau dari para ahli teknik, itu lebih memilih untuk mengabaikan karena melihat dari sisi kerusakan yang terjadi dari deadlock ini cukup berat, ya, sehingga diabaikan saja. Nah, kemudian ada juga tindakan untuk mencegah, di mana tindakan pencegahan ini ternyata bisa mengakibatkan kinerja utilisasi itu cukup rendah atau buruk. Nah, berikut adalah tabel deadlock. Untuk mutual exclusion, langkahnya adalah spooling sumber daya. Kelemahannya dapat menyebabkan chaos. Sedangkan untuk hold and wait, ini meminta sumber daya di awal dan kelemahannya sulit untuk memperkirakan di awal dan biasanya tidak optimal. Kemudian yang ketiga, no preemptive. Langkah yang diambil, mengambil sumber daya di tengah-tengah proses. Kelemahannya, hasil proses tidak akan baik. Sedangkan yang keempat, yaitu circular wait, penomoran permintaan sumber daya. Kelemahannya, tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak, karena bisa saja terjadi ada proses yang mungkin membutuhkan sumber daya lebih sedikit, waktunya juga sedikit, itu harus menunggu proses sebelumnya yang mungkin membutuhkan sumber daya besar dan waktunya cukup lama. Nah, ini tentunya kinerjanya menjadi kurang baik. Itu tadi untuk tabel deadlock. Nah, berikutnya menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberikan kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan terjadinya deadlock. Metode ini akan memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses itu tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang akan meminta disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk kemudian diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain itu telah dilepaskan. Nah, ini adalah beberapa hal yang terjadi yang kita lihat untuk menghindari deadlock. Ini ada satu kondisi yang disebut dengan suspend. Melihat jika tidak aman, maka akan disuspend dulu prosesnya sampai suatu waktu permintaannya itu aman untuk diberikan. Nah, ini salah satu cara lagi untuk menghindari terjadinya deadlock. Selain mencegah tadi ya. Kemudian yang berikutnya mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode ini biasanya menggunakan pendekatan
dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock itu sedang terjadi, serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock itu dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut biasanya dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Beberapa cara biasanya digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Dengan terminasi proses dan preemption atau mundur suatu proses. Metode ini biasanya banyak digunakan pada komputer mainframe yang berukuran besar. Nah, ini cara-cara untuk mendeteksi deadlock. Dengan terminasi proses dan preemption atau mundur suatu proses. Ya, jadi dengan terminasi proses ini kita bisa melihat apakah proses yang berjalan itu tidak ada masalah. Kemudian jika ada masalah, maka salah satu kondisinya dengan melakukan preemption atau mundur dulu supaya tidak menambah kekacauan yang terjadi di dalam jika sudah terjadi akan kondisi deadlock seperti itu. Jadi proses-proses yang lain itu disuruh mundur dulu seperti itu. Nah, ini adalah mendeteksi dan memulihkan deadlock. Berikutnya cara-cara yang ditempuh untuk memulihkan sistem dari deadlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, terminasi proses. Yang kedua, adanya rollback and restart. Kita lihat yang pertama dulu. Pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap semua proses yang terlibat di dalam sebuah deadlock. Dapat pula dilakukan terminasi terhadap proses yang terlibat di dalam deadlock secara satu persatu sampai lingkaran setan atau circular web hilang. Seperti diketahui bahwa circular web adalah salah satu karakteristik terjadinya deadlock dan merupakan kesatuan dengan 3 karakteristik yang lainnya. Untuk itu, dengan menghilangkan kondisi circular web dapat memulihkan sistem dari deadlock. Berikutnya adalah rollback and restart. Dalam memulihkan keadaan sistem yang deadlock, dapat dilakukan dengan cara sistem melakukan print terhadap sebuah proses dan kembali ke state yang lebih aman. Pada keadaan safe state tersebut, proses masih berjalan dengan sangat normal, sehingga sistem dapat memulai proses dari posisi aman. Untuk menentukan pada saat apa proses akan rollback, tentunya ada faktor yang menentukan. Diusahakan untuk meminimalisasi kerugian yang timbul akibat memilih suatu proses menjadi korban. Harus pula dihindari suatu keadaan di mana proses yang sama selalu menjadi korban, sehingga proses tersebut tidak akan pernah sukses untuk menjalankan eksekusi. Ya, jadi ini tadi adalah cara-cara yang ditempuh untuk memulihkan sistem atau keadaan deadlock. Nah, kalau kita perhatikan memang ada banyak cara ya untuk bisa memulihkan sistem operasi dari keadaan deadlock ini. Tadi ada terminasi proses dan ada rollback and restart. Kalau terminasi ini kita melihat adanya circular web, ya. Kemudian kondisi tersebut dihilangkan, lingkaran tersebut dihilangkan, itu nanti bisa memulihkan sistem deadlock. Kalau dari terminasi proses, melihat pada lingkaran atau circular web-nya.
Sedangkan rollback and restart di sini diusahakan untuk meminimalkan kerugian yang timbul akibat memilih satu proses untuk dihentikan. Dan jangan sampai terjadi proses yang dihentikan itu hanya proses yang itu-itu saja, sehingga dia tidak akan pernah bisa menjalankan sebuah eksekusi sampai selesai. Jangan sampai terjadi yang dipilih itu-itu saja. Nah, ini yang dilakukan oleh cara rollback and restart. Nah, berikutnya adalah contoh deadlock pada Windows. Pada Windows NT, untuk mendeteksi deadlock, yaitu berupa BSOD atau disebut Blue Screen of Death. Dikatakan blue screen sebab pada semua Windows layarnya saat deadlock terjadi itu berubah menjadi berwarna biru. Cara mengatasinya adalah melalui reboot atau restart sederhana pada komputer. Nah, itu tadi penjelasan tentang deadlock dan thread, dan pada pertemuan ini kita baru sampai pada pembahasan deadlock. Untuk pembahasan thread akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.